Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anisa Ramadhani. Kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Berikut adalah hal-hal yang akan kami jelaskan dalam materi ini. Sebelum saya menjelaskan latar belakang dari peristiwa ini, saya akan menjelaskan pengertian dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau yang lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Sebagai bagian dari penarikan koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Federasi Malaya dan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan atau proses yang terjadi selama konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada tanggal 8 Desember 1962, di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) memberontak. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak, dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada tanggal 16 Desember 1962, Komando Timur Jauh Inggris atau British Far Eastern Command mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi. Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengumumkan sikap bermusuhan dengan Malaysia. Pada tanggal 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan pun berakhir. Pada tanggal 27 Juli 1963, Presiden Soekarno memproklamirkan Ganyang Malaysia. Pada tanggal 16 September 1963, Federasi Malaysia resmi dibentuk. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Pada tanggal 17 September 1963, demonstrasi anti-Indonesia terjadi di Kuala Lumpur. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Korah. Pada bulan Mei ini juga pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Dibentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia atau Operasi Dwi Korah. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bese Rizka. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu pada Agustus 1964, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat.
Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bertanggung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service SAS. Dan pada 16 Agustus 1964, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Pada 17 Agustus 1964, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Dan pada 29 Oktober 1964, 52 tentara mendarat di Pontianak di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan gerak umum kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20 Muar Johor. 20 Januari 1965, Indonesia menarik diri dari PBB. Pada bulan Januari ini juga Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan. Setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia, pasukan Australia menurunkan 3 resimen kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service. Dan pada 28 Juni 1965, militer Indonesia menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Dan yang terakhir pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Al-Hafid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akhir konfrontasi terhadap Malaysia. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yang tidak memegang kendali pemerintahan secara efektif, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antar kedua negara. Kekerasan berakhir pada bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian penjelasan kami tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.